Bagaimana jika semua yang pernah kita pelajari tentang kemunculan peradaban manusia ternyata salah? 6.000 tahun yang lalu, sebuah kebudayaan misterius di wilayah Irak kuno seolah melompati ribuan tahun kemajuan dalam sekejap. Kini, berkat kecerdasan buatan, lempengan-lempengan tanah liat yang telah lama terlupakan itu mulai mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Pernahkah kamu melihat hasil pemindaian terbaru di mana mereka menemukan pahatan batu baru? Ya, dan wow, akan ada begitu banyak penemuan seperti itu ke depannya. Orang-orang akan bisa, apa sebenarnya semua itu? Ada referensi tentang siklus kosmik, teknologi canggih, dan kode genetik. Dan ketika kamu mendengar apa yang baru saja diungkap oleh kecerdasan buatan dalam terjemahan terbaru mereka, kamu pasti akan terkejut. Peradaban yang aneh itu, bagaimana jika kisah peradaban manusia tidak bermula seperti yang selama ini kita yakini? 6.000 tahun yang lalu, di sebuah tanah yang diapit dua sungai besar, sesuatu terjadi dan hingga kini masih mengguncang para sejarawan. Di wilayah Irak modern, di mana sungai Tigris dan Efrat mengalir, sebuah peradaban tiba-tiba muncul nyaris dalam semalam. Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai orang-orang berkepala hitam. Kita mengenal mereka sebagai bangsa Sumeria. Nah, ini yang perlu dicatat. Ini bukan proses perkembangan yang perlahan dari berburu dan meramu. Kebudayaan lain membutuhkan ribuan tahun untuk mengembangkan tulisan, hukum, dan ilmu astronomi. Namun di Sumer, semuanya seolah meledak sekaligus. Desa-desa berubah menjadi kota negara yang luas. Eridu, Uruk, Ur. Dan di jantung semuanya ada lumpur. Tapi ini bukan sembarang lumpur. Bangsa Sumeria melihat potensi yang tidak dilihat oleh siapapun. Mereka membakarnya menjadi batu bata dan membangun seluruh kota dari bahan itu. Mereka membentuknya menjadi wadah dan token untuk perdagangan. Namun terobosan sesungguhnya adalah ketika mereka menggunakannya untuk menciptakan memori. Mereka menciptakan tulisan paku, yaitu tanda-tanda berbentuk baji yang ditekan ke dalam lempengan tanah liat. Dan itu mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, manusia bisa merekam pikiran secara permanen. Bukan sekadar hitungan gandum atau daftar pajak, meskipun itu pun penting, melainkan juga dekrit kerajaan, kontrak, puisi, bahkan kisah-kisah utuh. Kisah-kisah yang mampu bertahan melampaui para penciptanya hingga ribuan tahun kemudian. Dan ini menariknya, ketika mereka mulai menuliskan angka, mereka tidak main-main. Mereka menggunakan sistem berbasis 60. Dan faktanya, kita masih hidup dengan warisan itu hingga hari ini. 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, 360 derajat dalam satu lingkaran. Tingkat presisi matematika seperti itu sudah terpatri dalam lempengan lumpur mereka ribuan tahun yang lalu. Namun disinilah semuanya mulai terasa ganjil. Semakin dalam para cendekiawan menggali lempengan-lempengan itu, semakin banyak hal tak terduga yang mereka temukan. Tersembunyi di antara catatan pengiriman jelai dan resep bir, ada referensi tentang pengobatan ritual, catatan astronomi yang tidak biasa, bahkan bisikan-bisikan pengetahuan yang tampaknya jauh melampaui zamannya. Kini, lompat ke masa kini. Puluhan ribu lempengan tanah liat itu kini tersimpan di museum-museum dan gudang penyimpanan di seluruh dunia. Tapi membacanya, itu pekerjaan yang luar biasa berat. Satu lempengan saja bisa memiliki lebih dari 1.000 tanda unik dan setiap tanda bisa berarti hal berbeda tergantung konteksnya. Dulu, para cendekiawan membutuhkan seumur hidup hanya untuk menjadi cukup mahir membaca tulisan ini. Hanya segelintir pakar yang bahkan bisa mencobanya. Dan disitulah kecerdasan buatan mengubah segalanya. Di Munich, para peneliti mulai menggunakan pembelajaran mesin untuk menyatukan kembali lempengan-lempengan yang pecah secara digital. Bayangkan seperti memecahkan teka-teki jigsaw tertua dan tersulit di dunia. Awalnya, kecerdasan buatan itu hanya bisa mencocokkan fragmen-fragmen kecil, namun ia belajar dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, ia sudah bisa mengenali pola tulisan, mengisolasi teks, bahkan membaca tulisan dari berbagai juru tulis dan gaya yang berbeda yang merentang selama berabad-abad. Pada tahun 2023, tim dari Universitas Tel Aviv dan Universitas Ariel berhasil membangun sebuah kecerdasan buatan yang mampu menerjemahkan bahasa Akkadia, bahasa yang digunakan pada banyak lempengan paku, ke dalam bahasa Inggris hampir secara instan. Pekerjaan yang dulunya memakan waktu bertahun-tahun kini bisa diselesaikan hanya dalam beberapa jam. Seperti yang diungkapkan oleh Big Think,
Teknologi ini ibarat menggabungkan Google Translate dengan mesin waktu. Dan tepat ketika teknologi ini mulai berkembang dengan cara yang menakjubkan, para arkeolog menemukan harta karun, secara kiasan tentunya. Penggalian baru mengungkap tablet-tablet dalam kondisi yang begitu sempurna, hingga bisa dijadikan teks acuan untuk memverifikasi terjemahan kecerdasan buatan. Di wilayah utara Irak, di sebuah situs bernama Kurt Charleston, mereka menemukan sekumpulan tablet yang berasal dari sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Namun para peneliti menduga bahwa tablet-tablet ini sebenarnya merupakan salinan dari naskah asli yang jauh lebih tua. Hampir bersamaan dengan itu, situs lain bernama Gyarsu, salah satu kota Sumeria paling awal, menghasilkan lebih dari 200 tablet cuneiform yang masih utuh beserta 60 segel silinder. Yang mengejutkan, temuan-temuan ini tersimpan dalam wadah berlapis bitumen yang melindunginya dari kelembapan dan kerusakan. Dan karena tablet-tablet ini merujuk pada peristiwa yang lebih awal lagi, banyak sejarawan kini percaya bahwa mereka menyimpan pengetahuan dari fajar peradaban Sumeria itu sendiri. Namun cerita ini tidak berhenti di situ. Pada tahun 2025, alat-alat baru dari Universitas Versburg mendorong batas kemampuan lebih jauh lagi. Sistem ini kini mampu mengenali idiom, istilah teknis, serta makna-makna halus yang selama beberapa dekade luput dari perhatian penerjemah manusia. Lalu apa yang sebenarnya diungkapkan oleh tablet-tablet itu? Ternyata, catatan-catatan astronomi yang tampak aneh itu bukan sekadar pengamatan sembarangan. Tablet-tablet tersebut memuat rekaman rinci tentang pergerakan planet, titik balik matahari, bahkan petunjuk mengenai presesi bumi, yaitu goyangan halus pada rotasi planet yang baru, sepenuhnya dipahami oleh para astronom modern belakangan ini. Jadi, apakah bangsa Sumeria sedang melacak siklus kosmis yang mencakup puluhan ribu tahun? Data menunjukkan demikian. Namun tidak hanya bintang-bintang yang menjadi topik pembahasannya, wahyu demi wahyu terus bermunculan. Dalam bidang kedokteran, tablet-tablet itu menggambarkan antiseptik, penanganan trauma, bahkan diagnosis melalui denyut nadi. Mereka mencatat data kesehatan keluarga dengan cara yang mengisyaratkan pemahaman tentang sifat-sifat yang diwariskan, sesuatu yang baru dijelaskan secara resmi oleh ilmu genetika di era modern. Kemudian muncul hal-hal yang benar-benar mengejutkan. Beberapa tablet mendeskripsikan bejana tembaga dan besi yang dicelupkan ke dalam cairan asam. Kata-kata yang digunakan, arus, percikan, cahaya yang kuat, terdengar familiar. Apa yang disebut baterai Baghdad, sebuah artefak kuno yang ditemukan ribuan tahun kemudian. Hampir persis cocok dengan deskripsi ini. Apakah bangsa Sumeria sudah bereksperimen dengan listrik ribuan tahun yang lalu? Baik disengaja maupun tidak, mereka mendokumentasikan proses-proses yang secara mencengangkan, sesuai dengan konsep-konsep kelistrikan modern. Namun kejutan terbesarnya bukan hanya soal sains. Beberapa referensi paling gelap dan paling aneh dalam tablet-tablet itu berbicara tentang batu-batu yang menghanguskan tanah dan meracuni ladang, dikubur jauh di dalam bumi untuk menahan bahayanya. Saat ini kita mengenal kaca gurun, kuarsa yang melebur akibat panas ekstrem, kemungkinan dari hantaman meteor atau sesuatu yang lain. Apakah batu-batu kuno itu ada kaitannya? Sebagian peneliti berpendapat demikian. Yang lain berbisik tentang teknologi yang hilang atau senjata-senjata yang sulit dijelaskan. Dan disinilah unsur mitologi mulai masuk dengan dramatis. Anunnaki, nama itu mungkin sudah pernah kamu dengar. Dalam mitologi Sumeria awal, mereka adalah hakim kosmis, makhluk-makhluk spiritual. Namun dalam teori-teori pinggiran modern yang dipopulerkan oleh Zecharia Sitchin, mereka berubah menjadi astronaut kuno. Menurut Sitchin, para Anunnaki datang dari sebuah planet jauh bernama Nibiru, lebih dari 400.000 tahun yang lalu. Misi mereka adalah menambang emas bumi, dan untuk mencapai itu, mereka konon merekayasa manusia sebagai tenaga kerja melalui manipulasi genetik. Kedengarannya liar, mungkin memang begitu, tapi inilah yang menarik. Kecerdasan buatan mulai menemukan bahasa teknis yang aneh tersembunyi dalam bagian-bagian mitologis tersebut. Referensi tentang bejana energi, kode ilahi, dan ruangan tersegel dengan udara yang bisa dihirup. Istilah-istilah yang terdengar terlalu terancang untuk diabaikan begitu saja. Tapi kita tahan dulu pembahasan itu sebentar. Kita akan kembali menyentuhnya tidak lama lagi. Dan teks-teks yang dulu dianggap menggambarkan perahu ilahi atau kereta terbang itu, sekarang justru mengungkap detail seperti sistem aliran udara, kabin bertekanan, dan pelindung khusus. Apakah kita selama ini membaca laporan yang sudah terdistorsi tentang teknologi zaman kuno? Semakin dalam AI menerjemahkan, semakin kabur batas itu.
Tapi sebelum kita menyelam lebih jauh, kalau kamu belum menekan tombol subscribe dan like, lakukan sekarang juga. Tunjukkan dukunganmu sebelum kita lanjut. Tapi kisah Sumer bukan cuma soal bintang dan kereta terbang. Ini tentang kita, dan tablet-tablet mereka tidak sekadar berbisik tentang asal-usul manusia. Mereka berteriak lantang. Teks-teks seperti Atrahasis dan Eridugenesis tidak menutup-nutupi apapun. Mereka menyatakan bahwa umat manusia diciptakan bukan secara kebetulan, bukan oleh alam, melainkan berdasarkan rancangan yang disengaja. Begini ceritanya, menurut tablet-tablet itu, pernah terjadi pemberontakan besar-besaran di alam semesta. Para dewa kelas bawah yang disebut Igigi sudah muak mengerjakan pekerjaan kasar. Dan ketika mereka akhirnya memberontak, para dewa yang lebih tinggi, yaitu Anunnaki, butuh pengganti dengan cepat. Solusi mereka adalah menciptakan makhluk baru yang bisa menerima perintah dan mengerjakan tugas-tugas berat. Dan bagaimana caranya? Menurut tablet-tablet itu, dengan membentuk manusia dari tanah liat dan apa yang mereka sebut sebagai esensi ilahi. Makhluk pertama itu pun diberi nama Adamu. Terdengar familiar? Ya, kamu tidak sendirian. Kesamaannya dengan teks-teks keagamaan yang muncul belakangan memang sulit untuk diabaikan. Tapi itu bukan bagian yang paling aneh. Pada awalnya, manusia-manusia ini rupanya sangat tidak sempurna, mandul, kurang cerdas, dan pada dasarnya belum siap untuk digunakan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka terus menyempurnakannya berkali-kali, hingga akhirnya berhasil mendapatkan hasil yang diinginkan. Manusia yang bisa bereproduksi dan bekerja. Nah, disinilah semuanya mulai terdengar kurang seperti mitos dan lebih seperti proyek laboratorium. Berkat AI, kita mulai menemukan frasa-frasa yang tersembunyi dalam baris-baris kuno ini, seperti campuran esensi, hasil prototipe, dan kapasitas reproduksi. Dan tentu saja, disinilah para teoritisi astronot kuno mulai sangat tertarik karena mereka menunjuk pada keanehan genetika modern seperti fusi kromosom 2 manusia yang terjadi secara tiba-tiba sebagai kemungkinan sisa-sisa dari manipulasi zaman kuno. Apakah seseorang pernah mengutak-atik susunan genetik kita? Para ilmuwan arus utama mengatakan tidak. Tapi perdebatannya, masih jauh dari selesai. Dan berbicara soal pengunjung dari masa lampau, kini kita sampai pada salah satu bagian paling kontroversial dari keseluruhan kisah ini, Nibiru. Ya, teori Zecharia Sitchin yang sudah sangat terkenal itu. Ia mengklaim bahwa Anunnaki berasal dari sebuah planet jauh dengan orbit melingkar yang panjang sekali, yang membutuhkan 3.600 tahun untuk mengelilingi matahari. Menurutnya, mereka pertama kali muncul sekitar 450.000 tahun yang lalu, dan setiap kali Nibiru melintas dekat bumi, hal itu memicu gelombang kebangkitan dan kejatuhan peradaban. Percaya atau tidak, inilah faktanya. Tablet-tablet Sumeria memang mencatat berbagai bencana besar, banjir dahsyat, kekeringan panjang, bencana iklim, dan kejadian-kejadian itu sering dikaitkan dengan fenomena langit yang aneh, langit berwarna merah, sungai yang mengalir terbalik, dan bintang-bintang yang seolah menghancurkan daratan. Jadi, apakah mereka sedang membicarakan Nibiru atau hanya bencana alam yang dilihat dari sudut pandang kosmis? Disinilah AI justru membuat segalanya semakin rumit, karena ia menunjukkan bahwa banyak dari tablet-tablet kuno ini tidak hanya menceritakan kisah-kisah liar, melainkan dibaca seperti panduan bertahan hidup. Tapi mari kita kesampingkan dulu, karena ada bagian lain dari kisah ini yang hingga hari ini tetap sama misteriusnya. Daftar Raja Sumeria. Dokumen kuno itu mencatat siapa saja yang pernah memerintah beserta lamanya masa pemerintahan mereka, dan tidak dimulai dengan raja-raja yang bertakhta selama 40 tahun lalu pensiun. Tidak sama sekali. Raja pertama, Alulim, konon memerintah selama 28.800 tahun. Yang berikutnya, Dumuzid, selama 36.000 tahun. Sekarang lewati daftar itu, dan raja-raja yang memerintah belakangan punya masa jabatan yang lebih masuk akal. Ratusan tahun alih-alih ribuan. Tapi itu pun tetap bukan hal yang normal. Para cendekiawan arus utama tentu saja bilang angka-angka ini hanyalah simbol. Maksudnya, untuk menunjukkan otoritas ilahi. Semacam, raja kami begitu agung, sampai-sampai dia berkuasa selamanya. Tapi ada yang berpendapat hal yang sama sekali berbeda sedang terjadi di balik semua itu. Dan disitulah lubang kelinci mulai terbuka. Apakah para raja ini benar-benar hibrida secara harfiah, setengah manusia, setengah sesuatu yang lain? Lebih tepatnya, para Anunnaki. Sekarang, mari kita lempar sedikit arkeologi ke dalam api ini. Ada makam milik Ratu Puabi yang berasal dari sekitar 2600 sebelum Masehi.
Dan ketika mereka membukanya, ya, mereka menemukan tengkorak yang tidak sesuai dengan apa yang biasanya diharapkan. Bukan seperti deformasi kranial yang kamu lihat di beberapa budaya kuno. Kamu tahu di mana mereka mengikat kepala agar terlihat dengan cara tertentu. Tengkorak ini memanjang secara alami. Hal itu tidak seharusnya terjadi, dan di dekatnya ditemukan sisa-sisa kerangka yang tingginya lebih dari 2,1 meter, yang dalam populasi Sumeria sangatlah langka. Maksudku, bahkan di zaman sekarang pun itu langka. Jadi, apakah mereka hanya keanehan genetik yang kebetulan? Atau apakah ini adalah jejak fisik dari sesuatu yang lebih besar? Nah, disinilah teks-teks kuno menjadi semakin aneh. Orang Sumeria terobsesi dengan kemurnian darah. Berulang kali mereka menyebut tentang benih Anu, dan mereka tidak sekadar menulis puisi. Mereka menjalankan pernikahan dinasti, ritual yang ketat, dan hukum. Semuanya dirancang untuk menjaga garis keturunan yang sangat spesifik. Dan ini bukan hanya keunikan mereka. Gagasan ini muncul di seluruh penjuru dunia kuno. Firaun Mesir mengklaim diri mereka sebagai keturunan para dewa. Penguasa Inca mengaku berasal dari matahari. Bahkan Dalai Lama Tibet dipilih sebagai reinkarnasi dari makhluk ilahi. Namun orang Sumeria, mereka mungkin yang pertama menuliskan semuanya. Dan disinilah persoalannya menjadi rumit. Bahasa Sumeria penuh dengan kata-kata yang bisa bermakna, banyak hal tergantung konteksnya, seperti kata Emi, bisa berarti dekret ilahi, bisa berarti konsep budaya, bahkan bisa berarti benda fisik. Hal itu memunculkan berbagai interpretasi yang cukup liar selama bertahun-tahun. Zekaria Sitchin, misalnya, mengklaim bahwa beberapa teks ini menggambarkan benda-benda yang syarat dengan kekuatan. Salah satu klaim besarnya adalah bahwa tablet VA-243 sebenarnya merupakan peta bintang. Tapi ya, tidak, klaim itu sudah dibantah. Ternyata itu hanyalah persembahan sederhana, bukan peta astronomi. Peringatan yang aneh, tapi orang Sumeria tidak hanya meninggalkan mitos-mitos menarik dan tablet tanah liat tentang dewa dan raja. Mereka meninggalkan peringatan kepada kita, peringatan yang serius. Mungkin kamu berpikir mereka berbicara tentang satu banjir besar atau kisah bencana tunggal, tapi bukan itu. Orang Sumeria berbicara tentang siklus, pola, seluruh zaman kemakmuran yang bangkit lalu runtuh, terus berulang lagi dan lagi. Semuanya tertulis langsung dalam catatan bintang mereka. Dan disinilah hal ini menjadi mengejutkan. Kecerdasan buatan kini menghubungkan pola-pola kuno itu dengan bencana iklim nyata yang sudah kita ketahui. Ambil contoh kekeringan 4,2 kilo tahun yang lalu yang menyebabkan runtuhnya peradaban total atau kejatuhan mendadak Kekaisaran Akkadia, kelaparan, migrasi massal. Kita punya bukti ilmiah tentang peristiwa-peristiwa ini. Namun dalam tablet-tablet itu, semuanya digambarkan dengan cara yang sama sekali berbeda. Langit merah, matahari hitam, bintang yang menghancurkan daratan, sungai yang secara harfiah berbalik arah. Selama ini para cendekiawan menganggapnya sekadar puisi. Kamu tahu, orang-orang kuno yang mencoba terdengar dramatis soal bencana alam. Tapi sekarang, kecerdasan buatan menandai semua ini sebagai kemungkinan deskripsi peristiwa langit yang nyata, yang memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah orang Sumeria melihat sesuatu di langit sana yang sudah kita lupakan di sini? Dan tepat ketika kamu mengira sudah menemukan bagian yang paling aneh, ternyata orang-orang Sumeria punya Liga Dewa mereka sendiri, Liga Dewa. Dan bukan tentang Anunnaki yang saya maksud di sini, itu hanya lapisan permukaannya. Begitu kamu mengupas lebih dalam, kamu akan menemukan panteon yang bisa bersaing dengan semesta fantasi modern manapun. Maksudku, mereka punya dewa untuk badai, penyembuhan, bulan, para juru tulis, bahkan untuk angin-angin tertentu. Dan itu baru yang kita ketahui saja. Jadi mari kita mulai dari tokoh besarnya, Enlil. Sosok ini bukan sekadar dewa angin biasa. Dia secara harfiah memisahkan langit dari bumi. Begitulah mitosnya dimulai. Dan yang mengejutkan, Enlil begitu sakral sehingga bahkan para dewa lain pun tak berani menatap wajahnya secara langsung. Dia memerintah dari sebuah kuil megah bernama Ekur di Nippur, dan pada dasarnya mengendalikan segalanya mulai dari pertanian, kepemimpinan raja, hingga hukum-hukum keberadaan itu sendiri. Kita sedang berbicara tentang kekuasaan eksekutif surgawi di sini. Lalu ada Enki, si penipu, dewa air tawar, kebijaksanaan, dan penciptaan. Sosok insinyur kosmik yang pasti ingin kamu miliki di pihakmu. Dalam kisahnya, dia mengalahkan ayahnya sendiri, membentuk dunia, dan konon memberikan kekuatan akal, serta
sihir kepada manusia. Dia pada dasarnya adalah versi kuno dari seorang penemu jenius. Dan hal menariknya, saudara perempuannya, Gatumd, adalah dewi penyembuhan dan kesuburan. Bukan nama yang dikenal luas hari ini, tetapi pada masa itu dia dipanggil saat persalinan dan ritual kesehatan. Sebuah kekuatan pengasuh yang sering tertutupi oleh mitos-mitos yang lebih mencolok. Kemudian ceritanya makin seru. Muncullah Inanna, yang kemudian dikenal sebagai Ishtar. Dewi ini mewakili cinta, peperangan, kekuasaan politik, dan ambisi mentah yang tak minta maaf. Simbolnya adalah bintang berujung 8, dan mitosnya sungguh liar. Satu kisah menceritakan dirinya turun ke dunia bawah untuk merebut wilayah kekuasaan saudarinya. Dia akhirnya mati, digantung di sebuah paku, dan hanya bisa dibangkitkan kembali dengan mengorbankan nyawa suaminya sendiri sebagai gantinya. Sejumlah ilmuwan berpendapat bahwa keseluruhan narasi ini merupakan cara awal untuk menjelaskan siklus musim, kematian dan musim dingin, kebangkitan kembali, dan musim semi. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Utu, yang juga disebut Shamash, adalah dewa matahari, putra dari Nana dan Ningal. Tugasnya bukan hanya soal cahaya. Dia membawa keadilan dan hukum, secara harfiah menerangi kebenaran saat melintasi langit setiap harinya. Dan saudari perempuannya, Nana, Dewi Bulan, begitu dihormati sehingga salah satu penulis paling awal yang diketahui dalam sejarah, Hedwana, adalah seorang pendeta tinggi dalam kultusnya. Penulis pertama yang namanya tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan yang mengarang himne untuk Dewi Bulan. Itu sungguh luar biasa, dan tersembunyi di dalam mitos-mitos itu ada Ninma. Hampir tidak ada yang membicarakannya, padahal dia adalah juru tulis Enlil, pustakawan para dewa, bidan dalam penciptaan umat manusia, sekaligus seorang penyembuh. Bayangkan itu, seorang dewi yang pada dasarnya adalah penjaga pengetahuan kosmik. Dia jelas layak mendapat pengakuan lebih besar. Kini ceritanya makin dalam lagi. Sang Bapak Langit dipandang sebagai leluhur tertinggi, kadang dilambangkan sebagai seekor banteng surgawi. Pasangannya, Kai, Sang Ibu Bumi, memiliki mitos yang begitu berani hingga mungkin lebih banyak dibisikkan daripada dinyaringkan. Penyatuan mereka dengan anak mereka sendiri, Enlil, konon menciptakan seluruh kehidupan di bumi. Sebagian orang percaya ini bukan sekadar tentang kesuburan, melainkan sebuah metafora kosmik tentang keterkaitan segala kehidupan itu sendiri. Dan kemudian ada Anzu, seekor Thunderbird raksasa, yang benar-benar mencuri tablet takdir dari tangan Enlil. Benda-benda itu bukan sekadar simbol, mereka adalah objek kekuasaan ilahi yang nyata. Pertarungan untuk merebut kembali tablet itu menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa. Bergantung dari mana kamu mendengar versinya, entah Ninurta atau Marduk yang berhasil menjatuhkan burung itu. Tapi inilah yang perlu diingat. Saat orang-orang Babilonia memunculkan mitos penciptaan epik mereka, Anuma Elish, Pantheon Sumeria telah berkembang menjadi lebih dari 300 dewa. Dan semakin dalam para peneliti menggali tablet-tablet tanah liat kuno itu, semakin banyak nama yang mereka temukan. Puluhan dewa yang hampir tidak dikenal sama sekali hingga hari ini. Banyak fragmen yang masih menunggu di arsip museum, baru setengah diterjemahkan, kisah-kisahnya belum lengkap. Dan ada satu teori yang cukup mengejutkan. Sejumlah sarjana berpendapat bahwa kemungkinan ada dewa-dewa lokal yang terikat pada fenomena alam tertentu. Satu dewa untuk mata air tertentu, dewa lain untuk ilalang di rawa-rawa, bahkan untuk angin-angin tersendiri. Artinya, setiap fragmen baru yang kita temukan bisa saja memperkenalkan dewa yang sudah terlupakan sepenuhnya. Sekarang, sebelum kamu berpikir ini hanya sekadar kumpulan cerita yang menarik, disinilah mulai rumitnya. Mengungkap mitologi Sumeria bukan seperti membuka buku lengkap dan membalik halamannya begitu saja. Ini lebih seperti mencoba menyelesaikan teka-teki dengan setengah keping yang hilang. Sebagian besar yang kita ketahui berasal dari lempengan tanah liat, dan banyak di antaranya sudah hancur atau terkikis oleh waktu. Para sarjana harus menyusun satu kisah utuh dari serpihan-serpihan yang ditemukan di berbagai tempat, kadang ditulis berselang berabad-abad lamanya, dan bahkan ketika mereka berhasil menyusunnya, bahasanya sendiri memberikan tantangan tersendiri. Tulisan paku itu luar biasa rumitnya. Satu suku kata saja bisa diukir dengan 25 cara yang berbeda. Ditambah lagi peralihan antara dialek Sumeria, Akkadia, dan Neo-Babilonia, belum lagi bahasa puitis dan metafora berlapis, maka setiap terjemahan menjadi sebuah permainan interpretasi yang taruhannya sangat tinggi. Dan tahu yang lebih mengejutkan lagi, selama bertahun-tahun, para sarjana barat menganggap banyak dewa ini tidak relevan,
primitif, sekadar keunikan regional. Banyak dewa yang diabaikan begitu saja atau salah dikategorikan. Bahkan mitos terkenal tentang turunnya Inanna ke dunia bawah pun baru berhasil disusun secara lengkap pada tahun 900-an dan butuh puluhan tahun bagi para sarjana untuk merekonstruksi alur kisahnya secara utuh. Apakah orang Sumeria adalah ilmuwan rahasia atau saksi atas sesuatu yang berasal dari luar dunia ini? Ataukah sudut pandang modern kita yang memutarbalikkan kebenaran kuno? Semakin dalam kita menggali, semakin aneh yang kita temukan. Menurutmu, apa sebenarnya permata bercahaya dan tongkat yang memancarkan percikan itu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Aku baca setiap komentar yang masuk. Dan kalau kamu ingin lebih banyak kisah yang akan membuatmu mempertanyakan segalanya, tekan tombol subscribe sekarang. Masih banyak lagi yang akan datang.